Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kangen untuk adik-adik dan rekan-rekan semua. Semoga pada saat ini Anda selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sekarang kita akan menyampaikan informasi tentang prospek kerja dan gaji dari jurusan teknologi hasil pertanian. Jadi sebelum kita masuk ke masalah inti, sebaiknya ayo di subscribe dulu channel ini bagi yang belum. Seperti biasanya, informasi yang kami sampaikan ini adalah sangat berguna untuk satu, alumni jurusan teknologi pertanian yang baru menamatkan perkuliahan dan akan mencari tempat bekerja yang terbaik untuk karir di masa yang akan datang. Nomor dua, bagi mahasiswa teknologi pertanian, yaitu sebagai pedoman bagi Anda bahwa setelah menamatkan kuliah bisa bekerja di tempat yang diinginkan. Terus juga yang nomor tiga, bagi calon mahasiswa yang saat ini akan kuliah di perguruan tinggi dan akan memilih jurusan apa yang terbaik serta dengan prospek kerjanya di masa yang akan datang, itu sangat penting untuk dijadikan pedoman bagi Anda. Tapi Anda nggak usah ragu, di channel Studio Inspirasi Channel ini semua jurusan beserta prospek kerjanya bisa Anda saksikan, dan kunjungi saja channel ini. Selanjutnya, bagi calon mahasiswa yang akan memilih jurusan di perguruan tinggi, ada beberapa hal yang penting yang terlebih dahulu harus kamu ketahui, yaitu satu, pilihlah jurusan yang sesuai dengan hobi Anda. Sebab kalau terpilih jurusan yang tidak kita inginkan, langkah untuk bekerja dalam mengikuti perkuliahan aja Anda akan kurang bersemangat. Terus juga yang nomor dua, pilihlah jurusan yang mempunyai akreditasi minimal nih akreditasinya B. Sebab kalau akreditasinya masih C atau masih terdaftar, nantinya Anda akan kesulitan untuk memperoleh lapangan pekerjaan. Tapi kalau yang terbaik itu jurusannya punya akreditasi internasional atau A juga boleh. Baiklah, kita lanjutkan. Berikut kami sampaikan prospek kerja dan gaji dari jurusan teknologi pertanian seperti satu, Litbang Pertanian. Litbang Pertanian, di sana Anda sebagai PNS. Pekerjaan Anda di Litbang Pertanian adalah melakukan penelitian supaya hasil pertanian kita tersebut bisa berhasil dengan baik. Gaji Anda di Litbang Pertanian adalah dari 5 sampai dengan 12 juta per bulan, dan tergantung juga dari jabatan dan pangkat Anda. Nomor 2, Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian, di sana Anda juga sebagai PNS. Pekerjaan Anda di sana adalah mendukung kegiatan-kegiatan pertanian yang berada di Indonesia supaya berhasil dengan maksimal. Gaji Anda apabila di kementerian ini adalah dari 5 sampai dengan 13 juta per bulan, termasuk dengan tunjangan serta dengan pangkat dan golongan Anda. Nomor 3, di BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan. BPOM ini juga membutuhkan alumni dari teknologi hasil pertanian. Tugas Anda di sana adalah memeriksa kelayakan hasil pertanian untuk bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Gaji yang Anda dapatkan di BPOM ini adalah dari 5 sampai dengan 12 juta setiap bulan. Selanjutnya, nomor 4, konsultan teknologi pertanian. Konsultan teknologi pertanian adalah juga merupakan karir yang menjanjikan. Pekerjaan Anda di sini sebagai konsultan adalah merancang,
dan mencari solusi terhadap permasalahan pertanian supaya hasilnya bisa memuaskan. Gaji Anda sebagai konsultan adalah tergantung dari kontrak Anda dengan perusahaan perkebunan tersebut. Biasanya sampai dengan puluhan juta. Nomor 5, Departemen Pertanian. Di Departemen Pertanian, di sana Anda juga sebagai PNS. Pekerjaan Anda di Departemen Pertanian adalah juga mendorong hasil dari pertanian masyarakat supaya bisa menghasilkan secara maksimal. Gaji Anda di Departemen Pertanian ini adalah dari 5 sampai dengan 12 juta tiap bulan. Nomor 6, staf pengembangan produk. Menjadi staf pengembang produk pertanian juga salah satu dari prospek kerja Anda. Tugas Anda di sana adalah membimbing para pekerja dalam melaksanakan kegiatan pengembang produk pertanian dari perusahaan. Gaji Anda di sini adalah dari 5 sampai dengan 7 juta per bulan. Nomor 7, konsultan industri makanan. Seorang konsultan industri makanan juga pekerjaan yang sangat menjanjikan. Pekerjaan Anda di sana adalah memberikan konsultasi pada industri makanan terkait dengan proses produksi, pemasaran, tren produk, dan lain-lain. Gaji Anda sebagai konsultan adalah puluhan juta, tapi biasanya juga tergantung dengan kontrak yang Anda tanda tangani dengan perusahaan. Nomor 8, perusahaan makanan. Perusahaan makanan juga membutuhkan alumni dari teknologi pertanian. Pekerjaan Anda di perusahaan makanan adalah menjaga kualitas sebuah produk sehingga produk yang dihasilkan dapat konsisten dan berkualitas baik. Gaji Anda di perusahaan makanan adalah dari 5 sampai dengan 8 juta per bulan. Nomor 9, manajer quality control. Sebagai seorang manajer perusahaan adalah suatu jabatan yang banyak diminati oleh orang. Pekerjaan Anda sebagai manajer quality control adalah orang yang bertanggung jawab menjaga kualitas sebuah produk sehingga produk yang dihasilkan dapat konsisten dan berkualitas baik. Gaji Anda di sana sebagai manajer adalah dari 8 sampai dengan 15 juta per bulan. Nomor 10, wisata edukasi. Wisata edukasi adalah peluang kerja yang menjanjikan. Pekerjaan Anda di wisata edukasi adalah mengelola bermacam-macam tanaman yang menghasilkan buah secara maksimal, menjadikan sebagai wisata edukasi. Penghasilan Anda sebagai pengelola wisata edukasi adalah puluhan juta per bulan. Sebab di samping menjual hasil tanaman, kamu juga mendapatkan keuntungan dari si pengunjung. Selanjutnya, nomor 11, jadi entrepreneur. Seorang sarjana teknologi hasil pertanian sangat cocok untuk menjadi entrepreneur atau berwirausaha. Pekerjaan yang akan Anda laksanakan adalah mengolah hasil pertanian menjadi suatu produk. Contohnya produk pertanian seperti gambir bisa Anda olah menjadi produk kosmetik atau obat-obatan. Gaji Anda sebagai entrepreneur adalah puluhan juta per bulan. Nomor 12, di LIPI. LIPI adalah juga tempat prospek kerja dari jurusan Anda. Pekerjaan Anda di LIPI adalah mengembangkan produk hasil pertanian supaya dapat lebih bermanfaat untuk masyarakat. Gaji Anda apabila bekerja di LIPI adalah dari 5 sampai dengan 12 juta per bulan.
Oke, nomor 13, manajer produksi. Karena Anda sebagai manajer produksi suatu perusahaan adalah sangat membanggakan. Pekerjaan Anda sebagai manajer produksi adalah bertanggung jawab terhadap kuantitas produk yang dihasilkan oleh divisi produksi suatu perusahaan. Kerjaan Anda sebagai manajer produksi adalah dari 8 sampai dengan 12 juta per bulan. 14. Pengusaha olahan pangan. Pengusaha olahan pangan juga prospek kerja yang menjanjikan. Bekerja Anda menjadi seorang pengusaha makanan atau inovasi produk olahan pangan terbaru adalah juga sangat bagus. Di samping bisa membuka lapangan kerja untuk orang lain, pengembangan inovasi produk adalah usaha yang saat ini bisa berkembang. Asalkan brand produk dan tren pasar serta marketing produknya bisa Anda kelola dengan baik. Penghasilan Anda sebagai pengusaha olahan makanan bisa mencapai puluhan juta per bulan. Nomor 15, menjadi dosen. Menjadi dosen adalah impian setiap orang, karena di samping mendapatkan penghasilan, Anda juga bisa memberikan ilmu yang bermanfaat kepada orang lain. Pekerjaan Anda sebagai dosen adalah melaksanakan tridharma perguruan tinggi, melaksanakan proses pendidikan dan pengajaran, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk supaya bisa menjadi dosen pada saat ini sesuai dengan peraturan pemerintah, Anda harus menambahkan terlebih dahulu pendidikan S2, memiliki IP yang bagus dan melakukan pendaftaran serta mengikuti seleksi pada perguruan tinggi yang kamu inginkan. Gaji Anda sebagai dosen adalah berkisar antara 5 sampai dengan 13 juta per bulan. Nomor 16, industri pengolahan pertanian. Industri pengolahan hasil pertanian adalah tempat bekerja yang menjanjikan. Pekerjaan Anda di sana adalah merencanakan, mengarahkan, dan memimpin proses produksi serta mengontrol kualitas produksi dari perusahaan. Contohnya, di sini pabrik penghasil minyak manis. Bahan dasarnya kan dari kelapa, serta setelah diolah akan menjadi minyak manis dan pengolahan hasil pertanian lainnya. Gaji Anda di sana adalah dari 5 sampai dengan 8 juta per bulan. Nomor 17, kontraktor pengadaan bibit. Kontraktor pengadaan bibit tanaman juga salah satu prospek kerja untuk Anda. Sebagai kontraktor bibit tanaman, pekerjaan Anda adalah sebagai penyedia bibit tanaman yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan perkebunan. Penghasilan Anda sebagai kontraktor pengadaan bibit tanaman adalah puluhan juta untuk tiap proyek. Itu pun biasanya untuk proyek yang di bawah 200 juta. Itu paket non-tender. Nah, demikianlah penyampaian informasi prospek kerja peluang kerja dari jurusan teknologi hasil pertanian. Semoga dapat menjadi pedoman untuk Anda dalam menentukan pekerjaan ataupun untuk menentukan tempat perkuliahan. Apabila informasi ini ada manfaatnya untuk Anda, sebaiknya subscribe dulu channel ini. Atas dukungan yang Anda berikan, kami ucapkan terima kasih, dan kami tutup sesi ini dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.